Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika Gunawan dengan NIM 050. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pertamina dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konvergensi media yang saya ambil dari salah satu stasiun televisi, yaitu RCTI. Konvergensi media ini merupakan bergabungnya berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, dan internet menjadi satu diarahkan ke suatu media tunggal. Seperti contohnya, dulu media konvensional seperti koran yang dibaca dengan manual, sekarang sudah dikonvergensikan melalui semacam seperti sosial media melalui jaringan internet. Penyebabnya itu karena perkembangan teknologi komunikasi digital, terutama internet. Selama internet masih berkembang, maka tidak menutup kemungkinan apabila konvergensi media terus berkembang, karena internet ini merupakan media tumbuh. Konvergensi media ini memiliki dampak negatif dan positif di dalamnya. Seperti contohnya, positif itu terjadinya konvergensi media saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Seperti dulu media konvensional itu sangat susah, tidak seperti sekarang melalui gadget-gadget. Dulu itu hanya bisa dilakukan menggunakan CD atau DVD, menggunakan DVD player. Kemudian ada efek negatifnya juga, yaitu kemudahan teknologi seperti sekarang ini memang sangat mudah untuk mendapatkan informasi di internet. Tetapi semua informasi di internet itu belum tentu benar keadaannya. Masyarakat itu masih sangat banyak yang rancu untuk menemukan informasi yang baik. Pada konvergensi media industri televisi Indonesia pada RCTI ini, saya mengambil dengan program acara Indonesia Idol. Di sini proses konvergensi media yang ada di program acara Indonesian Idol 10 ini terpapar di proses produksi, distribusi konten, sampai dengan proses promosi program. Pertama ini ada produksi, yaitu dengan pertama menggunakan website untuk sebagai media daftar online audisi para peserta. Contohnya ini seperti gambar pada tampilan di sini. Jadi awalnya itu para audisi ini diminta untuk mendaftarkan diri melalui website, karena dengan kondisi di wilayah-wilayah yang berbeda-beda, karena Indonesia Idol ini dia membuka audisi dari seluruh penjuru Indonesia, sehingga untuk memudahkan mereka untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua itu menggunakan sosial media, yaitu Indonesia Idol ini dia menyebarkan pendaftaran itu melalui situs-situs sosial media juga. Misalkan mereka menyebarkan melalui situs sosial media Facebook. Mereka menyebarkan bahwa mereka membuka audisi untuk para peserta mendaftarkan dirinya. Yang kedua itu ada distribusi konten ini. Pertama, ada video on demand YouTube untuk penayangan ulang episode-episode yang telah ditayangkan di televisi. Jadi awalnya itu mereka menayangkan di televisi terlebih dahulu secara on air. Kemudian setelah acara selesai, mereka menguploadnya di situs YouTube untuk agar penonton itu bisa melihat kembali ulang tayangan yang sudah mereka upload di situs YouTube. Kemudian mereka itu mempunyai aplikasi over the top or OTT RCTI Plus yang dapat diakses atau di-download di gadget-gadget masyarakat. Di sini itu dalamnya banyak sekali
fasilitas di dalam RCTI Plus ini. Salah satunya yaitu masyarakat bisa menonton secara streaming saat acara Indonesia Idol ini sedang berlangsung. Ketika mereka nggak sempat untuk nonton di televisi, mereka bisa mendownload aplikasi RCTI Plus ini di gadget mereka dan mereka bisa menonton secara streaming. Kemudian, yang ketiga itu, Indonesia Idol ini berkolaborasi dengan sejumlah e-commerce. Contohnya salah satunya seperti Tokopedia. Di Tokopedia ini, karena sistem menang di Indonesia Idol ini di voting oleh masyarakat Indonesia, maka Indonesia Idol bekerja sama dengan Tokopedia untuk masyarakat itu bisa mengvoting jagoan di Indonesia Idol mereka melalui Tokopedia. Di Tokopedia ini mereka bisa memvoting jagoan-jagoan pilihan mereka untuk mereka bisa menang dan juga bisa menonton video di dalam Tokopedia. Nah, yang terakhir ini ada bagian promosi. Promosi ini mereka melibatkan format cross promotion melalui media sosial. Seperti contohnya pada YouTube. Mereka juga membuka akun YouTube untuk mereka memposting kembali tayangan-tayangan yang sudah sebelumnya ada di televisi, dan juga mereka itu mempunyai Instagram. Mungkin juga ada sosial media yang lainnya seperti Twitter, Facebook, or yang lainnya banyak. Salah satunya ini ada di Instagram. Instagramnya itu mereka udah memiliki followers yang cukup banyak dan viewers yang banyak. Jadi di Instagram ini mereka memposting foto atau video yang waktunya tidak terlalu lama, mungkin hanya 15 detik. Gunanya untuk agar masyarakat itu tahu perkembangan yang sedang ada di program Indonesia Idol ini. Ya, jadi selanjutnya itu ada pengamatan konvergensi. Sebelumnya, menurut saya strategi yang sudah dipakai oleh salah satu stasiun TV ini, RCTI, terlebih pada program Indonesia Idol, sudah cukup sukses dan baik karena berawal dari proses-proses mereka dari awal mereka distribusi sampai promosi itu udah cukup baik dan para masyarakat itu sangat antusias untuk menyaksikan program TV tersebut. Nah, selanjutnya ini ada pengamatan konvergensi. Pertama itu ada communication, yang dimana di dalam program ini selalu mengadakan komunikasi antara setiap pimpinan dan para kru yang bertugas dengan tujuan dengan kesuksesan program. Jadi mereka itu selalu mengadakan briefing-briefing sebelum mulai on air atau enggak setelah tayangan program selesai, mereka selalu mengadakan briefing mengenai apa sih yang kurang dari program ini. Kemudian yang kedua itu ada komitmen, yaitu dalam program ini mereka melibatkan media sosial untuk keberlangsungan program. Seperti contohnya tadi kan di Instagram atau enggak Twitter atau enggak Facebook. Yang ketiga ini ada cooperation, yaitu setiap bagian divisi memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi selalu bekerja sama. Contohnya seperti divisinya tuh banyak, seperti kayak divisi kreatif, dan banyak lah pokoknya. Terus yang keempat ini ada compensation. Terus yang kelima ada culture, yaitu seluruh anggota dan seluruh peserta dari program harus menyesuaikan kebiasaan yang terdapat pada stasiun TV RCTI ini, terlebih pada program Indonesia Idol 10. Maksudnya bagaimana? Karena setiap orang individu ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga saat mereka bergabung di dalam stasiun TV RCTI ini, mereka harus menyesuaikan dari latar belakang mereka masing-masing untuk bisa dapat bersatu. Nah, yang keenam ini ada competition, yaitu stasiun TV ini telah bersaing dengan stasiun TV lainnya karena banyak stasiun TV lainnya yang memiliki program yang menarik juga, tetapi stasiun TV ini tidak kalah menarik
dengan memiliki program TV seperti ini. Yang terakhir itu ada customer. Penonton banyak yang menyukai program dalam stasiun TV ini, terlebih pada program Indonesia Idol begitu besar antusias para penonton. Karena saya pribadi melihat para penonton Indonesia Idol ini sangat sekali memiliki antusias yang sangat tinggi. Dari mereka menonton melalui TV, atau mereka mengulang kembali lewat YouTube, atau juga mereka melihat secara langsung, itu saya melihat tinggi sekali antusias para penonton Indonesia Idol di negara Indonesia ini. Selanjutnya itu ada dampak dalam organisasi media dan dampak dalam pekerjaan media. Dampak dalam organisasi media ini pertama ada bekerja sama dengan platform. Maksudnya apa? Mereka bekerja sama dengan yang paling tinggi itu, yang paling dominan banget adalah mereka bekerja sama dengan platform YouTube. Karena setelah mereka sudah on air di TV, mereka kembali memposting, mengupload video-video tampilan-tampilan daripada peserta ini di YouTube, dan antusias para masyarakat itu sangat tinggi. Mereka sangat menyukai postingan-postingan yang Indonesia Idol yang ada di YouTube. Dan kedua ini memposting seluruh episode yang ada di YouTube. Ya, seperti yang tadi pertama, bekerja sama dengan banyak platform. Di sini kedua itu ada seluruh episode yang diposting di YouTube juga. Nah, setelah itu ada dampak dalam pekerjaan media. Penonton sangat antusias untuk menyaksikan program dan mengiklankan program pada situs-situs yang ada. Seperti contohnya di Tokopedia. Tokopedia juga mereka menyiapkan situs iklan untuk Indonesia Idol. Indonesia Idol ini dia bisa mengiklankan tayangan-tayangan mereka atau promosi mereka melalui situs Tokopedia ini, sehingga para penonton juga lebih mengetahui bahwa Indonesia Idol ini ada tayangan atau episode baru. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai konvergensi media pada salah satu stasiun TV yaitu RCTI dalam program Indonesia Idol 10. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.